Selamat siang Dewan Juri, memberikan akses pendidikan melalui hutang bukan berarti membuka pintu. Itu berarti memasang harga pada pintu yang seharusnya terbuka gratis. Kami telah mendengar bahwa tim pemerintah menyatakan bahwa student loan adalah sistem yang gradual, dinamis, berbunga proporsional, dan terus diperbaharui. Tapi justru disinilah masalahnya Dewan Juri. Sebuah sistem yang masih terus diperbaharui tidak seharusnya dijadikan sebagai kebijakan nasional yang mengikat jutaan mahasiswa. Mereka bukanlah kelinci percobaan yang bisa kita permainkan seenaknya. Dewan Juri, penting untuk memahami konsep dasar dari apa yang kita perdebatkan sebelum masuk ke dalam argumen. Mengadopsi mekanisme student loan itu berarti negara secara resmi melembagakan pinjaman berbunga, walau proporsional sebagai alat pembayaran pendidikan. Hal ini bukan sekedar menyediakan tambahan opsi, namun justru pergeseran paradigma dari pendidikan adalah hak yang dijamin oleh negara menjadi layanan yang diperjualbelikan dengan hutang oleh negara. Ada dua yang dapat kami permasalahkan sebagai pihak oposisi. Yang pertama, tim pemerintah mengakui bahwa beasiswa yang sudah ada terlalu sulit diakses dan tidak merata. Lalu mereka meresponnya bukan dengan memperbaiki sistem beasiswa ataupun sistem pendidikan yang ada, tetapi dengan mengenalkan sistem uang. Ini bukan solusi, tapi substitusi yang lebih beresiko. Kemudian selanjutnya yang kedua, pemerintah bicara mengenai harapan, perencanaan karir, dan ketangguhan mental sebagai dampak positif dari student loan. Tetapi mereka tidak berbicara mengenai apa yang terjadi ketika harapan itu berbenturan dengan realita pasar kerja Indonesia yang belum mampu menyerap seluruh lulusan dan dengan gaji yang layak. Kemudian kami bisa memberikan beban pembuktian pertama, yaitu mengapa argumen pemerintah mengenai akses dan harapan tidak cukup untuk membenarkan resiko yang ditimbulkan dari student loan. Kemudian yang kedua, mengapa student loan justru memperburuk ketimpangan yang sudah ada, bukan malah memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, mengapa ada alternatif yang jauh lebih adil, lebih berkelanjutan, dan tidak memberi beban hutang terhadap mahasiswa. Tujuan kami sebagai pihak oposisi jelas, Dewan Juri. Kami ingin membuktikan bahwa jalan menuju pemerataan pendidikan tidak harus dengan mengandalkan uang, tetapi kita bisa membuktikan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencari jalan yang jauh lebih baik daripada menjual akses pendidikan dalam bentuk cicilan. Baik, kita masuk ke dalam argumen yang pertama, yaitu student loan mengalihkan kewajiban negara ke pundak mahasiswa. Ini bukan keadilan, tapi ini adalah abdikasi atau pelepasan tanggung jawab. Dewan Juri, tim pemerintah berargumen bahwa negara berkembang memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga student loan adalah solusi strategis dan logis untuk keterbatasan funding pendidikan. Kami menolak premis ini dari akarnya. Ada 3 alasan. Yang pertama, konstitusi kita mewajibkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengalokasikan sebagian dari APBN untuk pendidikan. Ketika negara menyatakan kami tidak punya cukup sumber daya, muncul pertanyaan, apakah APBN itu sudah benar-benar dioptimalkan untuk memperluas akses, atau justru sebagian besar masih habis untuk infrastruktur fisik pendidikan yang tidak langsung menyentuh mahasiswa yang kesulitan. Kemudian yang kedua, pemerintah juga berargumen bahwa pemegang beasiswa tidak perlu membayar student loan dan sistem ini harus dibagi rata. Tapi justru disinilah logikanya bermasalah. Kalau seandainya beasiswa masih ada dan student loan hanya untuk yang tidak mendapatkan beasiswa, maka student loan bukan perluasan akses, melainkan hanya formalisasi hutang bagi mereka yang sudah tidak bisa dilayani oleh sistem yang ada. Kemudian alasan ketiga, yang paling mengganggu dari argumen pemerintah adalah ketika mereka menyebut bahwa tekanan hutang sebagai hal yang mendorong mahasiswa lebih kompetitif dan merencanakan karir lebih baik. Dewan Juri, ada perbedaan antara motivasi dengan tekanan finansial. Tekanan finansial bukan alat pacu akademik, namun justru sumber stres yang akan membuat pemilihan pekerjaan bukan berdasarkan minat dan bakat dari mahasiswa, bukan juga berdasarkan jurusan yang dibutuhkan oleh negara, melainkan mana yang berpotensi lebih cepat melunasi hutang-hutangnya lebih cepat. Ini adalah solusi di mana mereka tidak ingin bunganya menumpuk dan menambah beban. Urgensinya jelas, ada pada mereka yang paling rentan, yaitu mahasiswa kelas menengah bawah yang terlalu kaya untuk menerima beasiswa, namun mereka juga terlalu miskin untuk menanggung hutang jangka panjang dari student loan tersebut. Pemerintah berargumen, student loan memiliki narasi bahwa sekolah itu penting. Ya, kami setuju dengan narasi tersebut. Justru karena itulah akses ke sekolah seharusnya tidak dikondisikan pada kesediaan menanggung hutang. Kemudian yang kedua, argumen kami adalah sistem yang masih gradual dan dinamis tidak layak dijadikan kebijakan nasional yang mengikat. Dewan Juri, pemerintah sendiri mengakui bahwa sistem student loan yang diusulkan bersifat gradual, dinamis, dan terus diperbaharui. Kami mengapresiasi kejujuran itu, karena itu adalah pengakuan bahwa sistemnya belum matang, dan sistem yang belum matang tidak seharusnya diterapkan sebagai kebijakan nasional. Ada beberapa alasan. Yang pertama, pemerintah menyebut bunga proporsional yang diawasi oleh OJK sebagai jaminan keamanan. Namun kenyataannya, pasar kerja yang ada di Indonesia belum memadai untuk menyerap keseluruhan tenaga kerja dan memberikan penghasilan yang layak. Oleh karena itu, bunga proporsional tersebut tetap menjadi beban yang tidak proporsional bagi fresh graduate. Kemudian alasan yang kedua, pemerintah berargumen bahwa sistem ini bersifat gradual, di mana fresh graduate bisa membayar menyesuaikan dengan kondisi mereka.
Atau bisa kita katakan sistem pembayarannya itu bersifat fleksibel. Tapi fleksibilitas itu hanyalah sebatas janji. Tanpa infrastruktur hukum dan juga sistem pemantauan pendapatan yang ketat, student loan itu berpotensi menjadi seperti pinjaman online konsepnya, di mana dia bersifat fleksibel di awal, lalu akan menjepit di belakang. Kita ambil contoh sederhana, ITB yang kemudian digadang-gadang menggandeng pinjol untuk membayar UKT, lalu menuai kritik dan keras dari mahasiswa dan juga masyarakatnya. Urgensi di sini jelas, tanpa mekanisme yang matang dan pasar kerja yang memadai, student loan itu akan menjadi perangkap yang dirancang dengan niat baik, namun dengan konsekuensi yang tidak bisa ditanggung oleh yang paling rentan nantinya. Pemerintah menggambarkan bahwa student loan ini adalah sistem yang memberi arah dan kejelasan hidup bagi penerimanya. Kami justru sebaliknya. Ketidakpastian sistem dan pasar kerja itu menciptakan dua lapis ketidakpastian yang menghimpit mahasiswa dari dua sisi sekaligus. Dewan Juri, tim pemerintah menawarkan harapan. Kami menghargai itu, sangat menghargai itu. Tetapi ada perbedaan besar antara harapan yang kita bangun dengan fondasi kuat dengan harapan yang kita jual dengan label hutang piutang. Adapun solusi yang bisa kami tawarkan adalah dengan memperbaiki sistem yang ada. Perluas akses beasiswa, perbaiki sistem pendidikan, dan rasionalisasi UKT yang biayanya tidak masuk akal nominalnya sehingga masyarakat merasa mereka tidak mampu membayar UKT tersebut. Maka kita harus melakukan perbaikan pada sistem yang sudah ada, bukan menambah sistem yang justru menjerat masyarakat dan juga mahasiswa ke dalam hutang piutang yang justru akan membebani mereka di masa dewasa nanti. Pendidikan itu adalah hak, bukan komoditas kreditur dan juga debitur yang bisa diperjualbelikan seenaknya. Dengan penuh keyakinan kami menolak mosi ini, Dewan Juri, karena kita tahu bahwa negara diwajibkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan memperjualbelikan pendidikan kepada warga negaranya sehingga menyebabkan negaranya dan warga negaranya terjerat hutang berlebih sehingga mereka tidak bisa mengembangkan potensinya, mengembangkan karirnya, dan apa yang memang seharusnya mereka lakukan di masa depan nanti. Sekian dari kami, terima kasih.